Bio, 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 ya, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Halo Sobat Batara, bertemu lagi dengan Hulameo Desa akan menemani perbincangan inspiratif kita yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita juga kedatangan Ki Setiaji pastinya. Dan di sebelah saya juga sudah ada Bapak Adi Wiono, betul? Iya. Dan di sebelah Bapak Adi sudah ada Bapak Ketut. Iya. Baik, luar biasa. Dan hari ini kita akan memperbincangkan perbincangan yang sangat inspiratif, yakni tentang pengobatan tradisional masalah jantung. Tapi sebelum itu, boleh saya menyapa Ki Setiaji. Selamat Rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak Bagaimana Mai. kabarnya? Terima kasih pemirsa, kabar baik. Pemirsa semoga juga semua sehat, sejahtera. Iya, luar biasa. Dan tentu saja hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial kita, bintang tamu kita yang akan menjadi testimoni terbaik dari pengobatan tradisional Jampisae. Tapi sebelum kita mengulas tuntas pengobatan tradisional masalah jantung di episode kali ini, boleh saya minta dijelaskan ya agar pemirsa di rumah itu tahu pengobatan apa sih yang dicanangkan atau yang ditekuni oleh Ki Setiaji sendiri. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Jadi saya bersama teman-teman mendalami pengobatan holistik tradisional ya. Holistik itu menyeluruh. Nah, pengobatan ini juga menggunakan metode dan bahan-bahan alami. Jadi kami berdasar pengetahuan luhur yang kami terima atau yang kami pelajari, kemudian kami kembangkan dengan konteks yang ada sekarang. Jadi sesuai kekinian masa sekarang ini. Baik, dan boleh mungkin lebih dijelaskan lagi pengobatan holistik itu seperti apa sih, dan mungkin metode-metodenya, konsep-konsepnya, supaya pemirsa atau sahabat Batara di rumah juga tahu seperti itu. Silakan. Baik, ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, manusia ini terdiri dari banyak unsur ya, yang bisa kita sentuh ini raga. Jadi kalau pelajaran dasar kita nyebutnya hanya jiwa raga, dua unsur ya. Ya, betul. Nah, dalam pengobatan holistik, raga, kemudian ada juga yang bukan raga itu macam-macam. Yang jelas pertama adalah pikiran. Semua persoalan diri kita ini bermula dari pikiran. Kemudian ada perasaan, ya, emosi. Emosi, jadi suka marah atau suka sedih, itu suka takut, nah itu emosi ya. Lalu yang kita kembangkan juga ada unsur energi ya. Energi itu kalau orang Jawa dulu atau orang Nusantara melihat, oh pasuryannya. Pasuryan itu raut muka, kalau sekarang aura, nah itu energi. Betul. Jadi kalau energinya kurang bagus juga pasti penampilannya dilihat kurang enak dan orangnya pasti tidak bersemangat. Sampai kemudian ke dalam sampai yang spiritual ya. Nah kalau di Jawa ini sampai ada melukat, ada ruwatan. Betul. Di kami sampai ada nanti pergantian nama, tapi tidak perlu ganti KTP, itu ada metodenya. Ya, hal-hal seperti itu yang kita kembangkan. Jadi holistik semua hal itu, dan semuanya kita jalankan dengan metode alami. Alami itu yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Begitu ya. Oke, jadi contohnya kayak yang sudah ada di depan kita ini termasuk pengobatan tradisional yang dicanangkan atau yang diterapkan oleh Ki Setiaji, yakni pengobatan herbal. Betul, herbal ini yang utama. Memang Nusantara ini penghasil herbal termasuk paling banyak di dunia. Sekitar sepertiga dari jumlah herbal yang ada di dunia itu adanya di Nusantara. Dan hebat-hebat. Dan sebenarnya semua tanaman itu bisa menjadi obat. Rumput-rumputan yang kita anggap wah itu hanya rumput tidak ada guna, gitu. Itu nanti kita pakai ya. Contoh nanti patian kebo, nanti seperti apa patian kebo itu nanti untuk obat asma, nanti kita akan pelajari itu. Ini tebu, taunya tebu ini hanya untuk obat haus, minum air tebu ini untuk obat luar biasa ini. Dan tebu yang wulung warnanya ekstrim ya, nanti ada yang merah atau yang ini ya ungu, ini khasiatnya lebih bagus lagi. Termasuk kalau ada bunga seperti bunga telang gitu ya, itu warnanya kan ekstrim, itu antioksidannya tinggi sehingga itu untuk pengobatan bagus sekali. Lalu metode alami juga pakai udara. Dari zaman dulu nih nenek moyang kita meniup keong. Ya ini memang untuk upacara tapi juga kita bisa untuk terapi. Jadi nanti kalau yang asma kita akan latih
ini jantung juga ya, supaya ini jantungnya kuat, kita latih niup seperti ini. Nah, niup-niup ini nanti jantung dan paru-parunya akan membaik. Oke. Contohnya itu ya, yang gerakan tadi bio ini senam ini. Ini gerakan senam. Ke kiri semuanya bergerak, ke kanan bergerak, ke sini bergerak, langsung dihentak ke atas. Nah, ini gerakan senam. Oke. Nah, itu metode pengobatan alami. Oke, jadi sejak awal tadi kita membuka acara itu sudah termasuk salah satu metode atau konsep yang dilakukan di pengobatan tradisional Betul. Kistiaji ya. Termasuk bunyi. Oke. Bicara atau mengeluarkan bunyi. Bio itu bagus untuk jantung dan paru-paru. Nanti kata-kata yang lain akan bagus untuk organ yang lain. Iya. Sudah ada penelitian, masing-masing organ itu punya suara sendiri-sendiri, Oke. getaran suara sendiri-sendiri. Wah, Kalau luar kita biasa. dengar suara gong, itu nanti yang terpengaruh seluruh tubuh kita. Nanti kalau gamelan ada suara bonang, pengaruhnya kemana itu sudah ada penelitiannya. Oke, jadi Kistiaji sendiri itu sudah meneliti sedetail itu ya, suara apa Oke. yang dari suara apa yang bisa menggetarkan tubuh kita. Akhirnya tadi menjadi salam kita ya. Bio, Betul, ya. bio, gitu. Penelitiannya itu saya ketemu profesor dari Inggris meneliti Wow. tentang bunyi gamelan pengaruhnya ke kesehatan. Itu saya bertemu profesor dari Inggris. Ya sudah, saya belajar sebisanya. Dan sekarang zaman digital kita tinggal googling jurnal-jurnal dari kedokteran di luar negeri, asal bisa bacanya ya dalam Iya. bahasa Inggris, itu ada semua. Oke, kita mungkin keluar konteks dari Ya. konsep atau metode yang ada di pengobatan tradisional dan tentu saja ada di Jampi Sae Betul, dan ya. di Padepokan Drepagung. Drepagung. Betul. Nah, kita keluar dari konsep itu, kalau menurut Kistiaji sendiri dalam mengupayakan kesehatan yang ada di dalam diri pemirsa yang ada di rumah ataupun sahabat Batara, apa sih tips dan apa yang harus dilakukan pemirsa dan sahabat Batara untuk menjaga kesehatan dan tentunya pada episode masalah jantung. Ya. Silakan, Ki. Betul. Jadi secara umum nanti juga akan didukung oleh Pak Adi dan Beli Ketut ya. Karena saya juga mempelajari dari tradisi leluhur, dari pengetahuan leluhur ya. Jadi supaya sehat, itu bukan nunggu sakit terus minum obat terus sehat, bukan. Bahkan ketika sakit, yang penting pertama adalah pola hidup diatur yang baik. Pola hidup itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu pola hidup ya. Jadi kalau sering begadang, Iya. itu nggak bagus. Kecuali profesinya begitu. Nah, kalau profesinya harus begadang, nanti ada metodenya. Nanti ada sesi khusus akan kita bedah. Metode ketika, saya profesinya jaga malam Pak, gimana harus begadang? Nggak apa-apa, nanti kita ada sesi khusus untuk melatih supaya normal. Pola hidup ya. Oke. Pola makan itu mencakup apa yang dimakan dan waktu makan ya. Lalu tentu saja pola pikir yang penting. Nah, baru nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga oleh Pak Adi dan Pak Ketut. Nanti kalau udah merasa nggak enak, ayo kembali ke alam. Oke. Ya, olahraga dan ini ramuan herbal. Ini penting sekali, dan terapi tadi ya macam-macam tergantung apa yang dikeluhkan. Oke, pola hidup dan pola Hidup, pola makan, pola pikir. Pola pikir. Terus nanti menjaga kesehatan dengan olahraga dan minum ramuan herbal sebelum sakit, jangan nunggu sakit. Oke. Dan ngomongin tentang pola pikiran nih yang menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesehatan baik pemirsa yang ada di rumah maupun sahabat Batara. Kita juga sudah kedatangan Beli Ketut dan Bapak Adi yang sangat berkompeten di dunia spiritual tentunya ya. Kita mengenai pola pikiran. Nah, menurut Bapak Adi dan Beli Ketut sendiri, pola pikiran yang bagaimana sih yang harus diterapkan atau yang harus dimiliki baik pemirsa yang ada di rumah maupun sahabat Batara yang saat ini menonton tayangan ini, pola pikiran yang bagaimana yang harus dijaga atau yang harus diterapkan untuk menjaga kesehatan. Silakan, boleh dimulai dari Bapak Adi. Iya, terima kasih. Jadi menurut Weda, yaitu pedoman bagi umat Hindu dalam menjaga kesehatan, memang di sana disebutkan ada 3 hal yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama disebut ahara legawa,
yang kedua Awiya Waharika, dan yang ketiga adalah Ausada atau Usada. Yang pertama Ahara Legawa itu artinya tidak makan sembarangan, makan seperlunya saja. Jadi makanan atau minuman yang kita minum adalah yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Kita tidak dianjurkan makan sembarangan yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali bagi tubuh. Di sana ada sebuah sloka yang mengatakan bojana ikang tanjirna ring sarira ikang ikai ngaranan wisa. Maksudnya makanan yang atau minuman yang sebenarnya tidak bisa dicerna oleh tubuh sebenarnya itu adalah racun dan akan menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua Awiya Waharika itu artinya menahan nafsu makan dan minum. Kalau tadi makan minum secukupnya, sekarang kita harus juga menahan supaya kita tidak mengumbar nafsu makan dan minum. Karena biasanya manusia kalau sudah namanya lapar dan haus, ada makanan apa saja, sudah disasak saja. Tapi sebenarnya itu menurut ajaran kita tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah ausada atau usada. Usada ini usaha penyembuhan atau kalau zaman sekarang disebut pengobatan. Kalau zaman dulu namanya usada. Nah, orang yang berkecimpung di bidang usada itu disebut usadawan. Kalau sekarang dokter atau tabib dan lain sebagainya lah. Dan usada ini pada zaman dahulu dan zaman leluhur kita di dalam Ayurveda diceritakan bahwa usaha kesehatan ini diambil dari tumbuh-tumbuhan. Sebelum ada obat kimia, sebelum ada pabrik-pabrik yang membuat obat-obatan, para leluhur kita menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan itu disebut osadilata. Usadi itu atau usada adalah penyembuhan, lata itu tumbuh-tumbuhan. Kalau di dalam pewayangan Jawa disebut loto mausadi. Itu diceritakan dalam kisah epos Ramayana. Ketika bala tentara Prabu Ramawijaya banyak terluka dalam peperangan melawan pasukan Rahwana, itu bisa disembuhkan dengan usadilata atau loto mausadi ini. Yaitu dengan tumbuh-tumbuhan yang diramu sedemikian rupa sehingga seluruh pasukan yang terluka itu bisa sembuh dalam waktu yang cepat sehingga dapat meraih kemenangan di mana hanya pasukan kera bisa mengalahkan pasukan raksasa yang sakti. Demikian. Oke, itu menurut dari Bapak Adi Wiono. Nah, mohon maaf tadi berdasarkan Weda. Nah, tentu saja mungkin dari pendapat Beli Ketut sendiri, mungkin ingin menambahkan kalau dari sudut pandang Beli Ketut sendiri, dalam pola pikir, pola makan, pola hidup untuk menjaga kesehatan dari Beli Ketut sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Adi Wiono yang secara gamblang bahwa leluhur kita sudah mewariskan pada kita kitab-kitab yang hubungannya dengan gimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Tentu kita yang masih hidup ini punya kewajiban untuk gimana kita memberikan apa yang mungkin telah kita baca, kita pelajari untuk memberikan pengetahuan itu pada sesama, kepada semuanya, tidak tersekat apapun gitu ya. Jadi tadi cuplikan yang diambil Pak Adi tadi dari Ayurveda yang menerangkan tentang ahara, paihara maupun tentang ausada gitu ya. Itu bahasa-bahasa kuno yang memang ada inti-inti yang untuk menjelaskan tentang
hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Jangan lupa bahwa setiap manusia punya tidak sama istilahnya yang dibutuhkan itu tidak sama. Kondisinya Contoh kalau kita misalkan nanti olahraga, contoh istilahnya untuk yang bagus, istilahnya tentu nggak sama antara atlet dengan yang biasa-biasa gini ya. Jadi pola pikir kita jangan memaksa kita untuk istilahnya seperti olahraga itu lari 10 kilo, tidak mampu. Mampunya kita jalan sesuai usianya, sesuai kebutuhan, itulah yang nanti istilahnya malah baik, berguna untuk kesehatan bersama. Jangan lupa bahwa ada hal menarik bahwa kita olahraga juga bisa yoga. Yoga itu bukan berarti tidak olahraga, dia duduk tenang, nyaman, pengaturan pernapasan, dan itu adalah juga olahraga. Nah, nanti dalam kesempatan ini tentunya nanti akan jadi bahasan yang menarik karena apa yang kita siapkan untuk kita bicarakan pada episode ini tentunya nanti mudah-mudahan berguna pada pemirsa Doho TV yang kami banggakan. Gitu. Betul Pak Ketut, Mbak Mai, Pak Adi juga. Nanti di segmen kedua ketika kita mencari solusi atas masalah jantung, itu teknik yoga kita gunakan. Ya, teknik yoga baik yang pasif, yang diem maupun yang bergerak. Gitu ya. Seperti itu. Dan ini tadi saya setuju sekali. Jadi kuncinya adalah yang kita butuhkan. Ya, jangan kok yang kita inginkan atau mumpung ada. Wah, itu. Yang kita butuhkan apa gitu ya. Makanan yang kita butuhkan, apalagi masing-masing kondisi beda-beda ya. Ada yang kebetulan lagi meriang, butuh makanannya akan berbeda dengan yang habis olahraga, itu akan berbeda. Ada yang lagi sakit, mungkin paru-parunya bermasalah atau jantungnya bermasalah, akan berbeda kebutuhannya dengan yang sehat gitu ya. Nah itu, baik. Oke, baik. Ngomongin tentang teknik tadi ya, nanti di segmen kedua atau di segmen ketiga kita akan beralih ke teknik atau memakai teknik yoga dalam penyembuhan masalah jantung. Tapi kita disclaimer dulu ya, kita spin off bahwasannya tadi sudah disediakan di situ api. Nah, itu boleh dijelaskan? Ya, Itu baik. digunakan untuk apa? Apakah itu menjadi salah satu teknik yang akan kita gunakan nanti di segmen kedua dan ketiga? Ya, betul. Oke. Jadi di Kasana pengobatan tradisional Nusantara itu menggunakan unsur apa yang ada di alam. Salah satunya unsur api ya. Unsur di alam itu udara tadi ya. Kita meniup ini kan hidup udara. Lalu unsur api, kalau air nanti yang kita minum, kita untuk berendam itu air ya. Kalau unsur padat ya ini yang kita makan, ini nanti unsur padat, termasuk nanti batu kalau dulu untuk gosokan, untuk macam-macam ya. Nah, unsur api ini namanya jamasan api. Mbak Mai sudah pernah melakukan jamasan api atau melihat orang jamasan api? Belum. Melihat juga belum? Belum. Pak Adi sudah? Belum. Tapi melihat sudah pernah? Belum. Ya nanti istilahnya pasti akan jadi gini. menarik nanti. Di Batara atau di sanggar kami, untuk melakukan jamasan api nanti cukup latihan meditasi 5-10 menit. Nanti setelah latihan akan bisa. Jadi jamasan api ini, mohon maaf ya, ini besi membara, ini sebenarnya ini besinya udah panas sekali. Nanti diginikan. Nanti semua coba ya. Ini besi membara nih. Nanti semua coba. Manfaatnya apa nanti kita bahas di segmen kedua dan ketiga. Iya, betul sekali. Ini salah satu contoh metode leluhur kita. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih ke Setiaji sudah memberikan disclaimer sedikit untuk teknik yang akan digunakan di segmen kedua ataupun ketiga nanti. Baik pemirsa Batara, sahabat Batara yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen kedua, tapi sebelum kita masuk ke segmen kedua membahas lebih dalam pada episode pengobatan tradisional masalah jantung, kita akan jeda sebentar. Sahabat Batara, luar biasa. Luar biasa.
bertemu lagi dengan Hulame Odesa yang akan menemani di perbincangan inspiratif episode pengobatan tradisional permasalahan jantung. Dan hari ini dan kali ini kita sudah berada di segmen kedua, sudah kedatangan juga pasien yang dulu mengidap penyakit jantung, penderita jantung. Dengan Ibu siapa? Ririn. Ibu Ririn. Dan di sebelahnya? Pak Wisnu. Bapak Wisnu. Tapi sebelum itu teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, tadi di segmen pertama kita sudah membahas konsep dan metode ataupun teknik yang dipakai di rumah Jampisai dan Padepokan Bre Pagung yang merupakan salah satu pengobatan tradisional yang ada di daerah Kediri dan Nusantara yang menerapkan teknik-teknik atau metode-metode dari leluhur, dari alam kita kembali ke alam. Baik, seperti itu ya Kisti Haji ya. Nah, tadi sudah kita membahas di segmen pertama tentang konsep dan metodenya. Nah, sekarang di segmen kedua kita akan mengupas tuntas permasalahan jantung. Apa sih penyakit jantung itu dan bagaimana solusi terbaik bagi para penderita penyakit jantung dan bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena atau tidak menjadi salah satu penderita penyakit jantung. Dan langsung saja silakan Ki Setiaji bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa yang berbahagia. Jadi banyak dari kita mengalami masalah jantung, pasti pernah mengalami meskipun ringan atau ada yang sampai berat ya. Jadi masalah jantung ini adalah ketika jantung kita ya, ini ada bagian-bagiannya, ya ada pembuluhnya, ada katup-katupnya, selaput dan lain-lain, itu mengalami gangguan. Ya, gangguan tuh kalau dari sisi tradisional biasanya aliran darahnya nggak lancar. Nggak lancarnya kenapa? Pasti ada yang menutupi atau ada yang menghambat gitu ya. Kemudian bisa aja kena radang. Radang itu ngerti ya. Jadi kemudian tidak begitu sehat, kemudian agak terasa nyeri gitu ya, itu radang. Lalu bisa aja karena luka atau infeksi gitu ya. Dan mungkin juga ada kelainan bawaan, tapi kebanyakan adalah karena aliran darah tidak lancar. Nah, jantung ini organ yang sangat vital karena memompa darah ke seluruh tubuh. Darah ini akan mengalirkan macam-macam nutrisi, zat-zat semuanya dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau ada gangguan maka kita akan mengalami banyak persoalan gitu ya. Nah, mungkin Pak Wisnu bisa cerita waktu berapa tahun lalu mengidap penyakit jantung seperti apa kondisinya Pak Wisnu? Oh ya, salam sehat semuanya para penonton TV Indo. Saya dulu pernah mengidap penyakit jantung. Itu jadi kalau buat nunduk ini sembuh. Oh, sembuh malah sembuh. Oh, Kalau iya. buat tegak gini dia sakit. Sakit sesek gitu ya. Terus buat aktivitas nyapu apa kira-kira ya 4 meter persegi nyapu gitu sudah menggeh-menggeh. Jadi nafas Sesak nafas ya. susah. Jadi berat begitu Pak Haji. Ya, jadi betul pemirsa. Gejala penyakit jantung yang utama itu adalah sesak napas. Kadang-kadang sesak napas terus mungkin berdebar-debar, ya kan? Berdebar-debar, nyeri dada gitu ya. Sampai kemudian ada bengkak di kaki nggak Pak Wisnu waktu itu? Enggak, belum sampai. Belum ya. Belum Nah, sampai. ada nanti kasus yang sampai kakinya bengkak, ya, karena aliran darahnya itu tidak mengalir dengan lancar. Ya. Jadi kalau kenapa ke kaki? Kita ini kena gaya gravitasi, otomatis darah kan turun ke bawah, Wisnu. Nanti pompanya kurang bagus ya. Yang pompa itu harusnya bisa menaikkan ke atas, karena terganggu nggak bisa naik ke atas. Nah itu sampai ada yang pingsan ya. Nah itu berbahaya. Nah, kalau Bu Ririn pernah mengalami nggak sesak nafas atau mungkin gejala yang berdebar-debar dialami gitu? oleh Bu Ririn ketika mengidap jantung pada kala itu bagaimana? Ya, jantung berdebar-debar. Berdebar-debar ya, gitu, kencang sekali gitu ya? Ya, sesak napas juga. Ya. Wah. Ya, jadi itu nanti yang akan kita bereskan adalah pertama ya, pola hidup dulu ya, apakah istirahatnya cukup, apakah pagi-pagi olahraga, pola makannya tadi yang disebut tadi, dibahas tadi ya, makan yang dibutuhkan atau makan yang ada gitu, itu beda lagi. Kemudian juga apakah pikiran kita baik-baik saja gitu ya, karena pikiran yang ruwet juga akan bisa membuat jantung kita terganggu ya. Dan baru nanti setelah itu kita akan
latihannya apa, ya tadi yang disebut sebagai yoga atau apapun sebutannya ya, senam atau apapun juga, dan nanti baru ramuan herbal, dan nanti yang sudah terlanjur kena sakitnya atau ada yang pengen memperkuatnya, nah kita ada nanti jamasan api, itu bagian untuk memperkuat jantung. Oke. Dan ini kalau ditinjau dari sisi ilmiah, wah nggak ilmiah ini. Begitulah pengobatan tradisional, itu berdasar bukti empiris, pengalaman. Betul. Kebetulan belum diliti secara ilmiah, mungkin kalau diteliti nanti ilmiah juga. Iya, baik. Gitu ya. Mungkin itu Ya, penjelasan betul. dari penyakit jantung sendiri ya. Ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke pengobatan secara herbal nih ya. Kan sudah tersedia di depan kita salah satu penunjang atau penunjang pengobatan tradisional yang ada di Padepokan Brepanggung dan Rumah Jampi Saya, yakni pembuatan jamu atau jus yang berasal dari bahan-bahan herbal yang bisa pemirsa temukan di rumah, di dapur, dan di sekitar Anda. Dengan harga yang sangat-sangat worth it, sangat-sangat murah, dan ramah di kantong. Mungkin langsung saja kita akan membuat jus dan membuat wedang. Wedang itu minuman panas ya. Iya. Untuk jus, bahannya coba ditunjukkan, Bu Ririn. Jahe, tunjukkan dulu jahenya. Jahe yang utuh dulu atau yang sudah dipotong, sama aja. Jahe, sebab, nah itu, ini laos itu ya. Itu laos. Iya. Nah, jahenya itu ada jahe merah, jahe putih. Nah, ini jahe merah itu ya. Betul Pak Wisnu, itu jahe. Ini jahe ya. Ini terasa kalau digigit terasa antara jahe laos Panas, itu, Pak. karena ini bumbu dapur. Kemudian kunyit warnanya kuning. Kunyit. Nah, itu kunyit itu ya, kunir atau kunir ya. Bisa yang kuning, bisa yang putih. Bahkan ada yang hitam. Itu hitam lebih bagus lagi, tapi langka dan mahal. Yang ada di dapur aja. Kita pakai ada yang di dapur. Terus Kemudian nanti khusus jantung supaya aliran darah lancar, spesial Nusantara ini kita punya tape. Tapenya Tape. tunjukkan, tape singkong. Oh, ini. Nah, tape singkong. Lalu ditambah Kediri terkenal dengan nanas. Nanas. Nah, Ini. bisa pakai nanas, bisa pakai mangga, buah-buahan yang ada kecut-kecutnya sedikit. Ya, Oke. itu bagus untuk jantung. Kemudian kita punya daun kelor yang kecil-kecil. Nah, daun kelor ya, itu juga banyak di kebun-kebun, di sawah-sawah, daun kelor. Lalu kita punya daun mimba. Mimba itu pahit sekali, yang kecil tadi, yang daunnya kecil, Pak Wisnu Yang tadi ini? mana? Ya, itu dia. Mimba ini kecil. Ukurannya segitu ya, mirip mindi, tapi itu pahit sekali dan itu bagus sekali nanti untuk memperlancar peredaran darah darah. dan ini apa, pompa jantung. Lalu kita juga punya pecut kuda. Pecut kuda, ya ini ada pecut kudanya ini juga tanaman liar ini, khasiatnya kita pakai. Nah, itu nanti silahkan dimasukkan ke blendernya, di jus. Takarannya itu saya kira nanti itu seperti membuat jus biasa. Bahannya totalnya adalah 1/4 dari kapasitas. Dimasukkan langsung. Dimasukkan semua aja. Nah, Jadi dinaikkan. ada kunyit, Nah, ada jahe, Ya. ada daun kelor, daun ada pecut mimbo, kuda, ada pecut daun kuda, mimbo, ada nanas, tape. Dan itu Gitu. merupakan bahan-bahan yang ada di Di dapur biasanya atau di dapur, halaman ya, sekitar Taruhan, ya. Mbak, ini, Mbak. yang bisa ditemukan oleh pemirsa yang ada di rumah dengan harga-harga yang sangat-sangat murah dan ramah di kantong. Nah, Iya. bahan-bahan tadi Nah, satu menjadi aja cukup, segitu cukup, ya. komponen-komponen Nah, komponen yang ditambah. ada di jamu. Nah, ditambah tape dan nanti airnya pakai air tebu. Ya, air tebu, mungkin air tebu separuh lalu air biasa separuh. Ini air tebunya yang ini. Kurang. Ye. Tapenya udah cukup. Tape cukup ya, segitu cukup. Nanti ditambah air biasa. Jadi air tebu selain sebagai pemanis juga dia tuh khasiatnya luar biasa. Sudah, Pak. Dikit lagi karena bahannya banyak, jadi intinya itu nanti airnya segitu itu sampai penuh airnya. Nah, ditambah air biasa. Ampun. Ya, cukup ditambah air biasa. Ini Nah, kira-kira gitu pemirsa ya. Bahannya 1/4 1/3-nya itu kalau dipadatkan tuh hanya 1/3 atau 1/4-nya ini. Kelihatan penuh tuh karena rongganya banyak. Semuanya. Nah, ya, semua. Dan jangan khawatir, oh ini udah 1/3 atau 1/4, nggak usah khawatir. Nanti kalau terlalu kental, nanti tinggal ditambah air lagi nggak apa-apa. Sudah di blender kira-kira setengah menit, nanti jadi. Oke. Jadi ramuan ini tidak harus direbus ya. Apalagi ada tapenya, ada buah-buahannya gitu ya.
Mau direbus juga boleh, silahkan. Tapi perlu waktu lebih lama gitu ya. Kalau di blender paling total membuatnya 3 sampai 5 menit. Ya, coba dicicipin sekarang. Dicicipin, monggo. Cicipin dulu. Rasanya bagaimana, nanti setelah itu disaring ke gelas. Jadi kalau sekali lagi kalau wah ini kok terlalu kental, tinggal ditambah air tebu atau air biasa. Dicicipin dulu rasanya bagaimana Pak Wisnu? Gimana? Rasanya? Ya? Seger ada rasa pahit. Seger, enak, bener. Ada Iya. pahitnya tapi ada manisnya. Iya, ada. Semua campur. Nah, coba disaring nanti. Nah, sekarang Pak Wisnu peragakan untuk membuat wedang panas. Nah, kalau wedang panas itu dipotong kecil-kecil. Ya. Bahannya itu jahe sama Ini apa tadi? itu daun saca inci, Saca inci. sama pecut kuda. Itu yang kecil-kecil pecut kuda, yang besar saca inci. Nah, Saca inci. itu diremet-remet kalau daunnya, kalau untuk wedang panas atau dipotong kecil-kecil. Nah, kemudian untuk yang jahe sama kunyit dipotong tipis-tipis. Nanti kalau perlu dimakan nggak apa-apa. Jadi jahe kunyit yang tipis itu ditunjukkan Pak Wisnu tipisnya. Seperti itu nanti kalau perlu dimakan tuh nggak apa-apa. Tipis-tipis. Nggih. Ini herbal dimakan nggak apa-apa. Jahenya juga tipis-tipis. Tipis-tipis. Gitu. Nah, kalau untuk wedang ditambah kapulaga dan secang sama kayu manis. Ini kapulaganya. Kapulaga ya, biji-biji kapulaga. Jadi kapulaga itu seperti ini kecil-kecil ini kapulaga. Bulat-bulat. Biasanya di dapur juga ada. Banyak. Tapi kalau ternyata tidak ada ya nggak pakai ini nggak apa-apa. Apa yang ada nanti? Oke, coba. Berapa? 5 biji aja cukup kalau untuk 1 gelas. Oke. Lalu kayu manis seperti ini, kayu manis ya. Atau kulit manis dipotong kecil-kecil sama secang. Nah, ini kira-kira 5 potong gini aja untuk 1 gelas cukup. Ini kayu Iya. secang warna merah. Secang nanti membuat minumannya jadi merah. Ini Pak Wisnu nih air panasnya. Monggo, ini air panas. Dituangkan air panasnya. Bang, sampai penuh baru ditutup kira-kira nanti 2 menit. Itu kandungannya akan terserap. Kira-kira 2 menit sampai 5 menit ya, tergantung air dan tutupnya ya, ditutup ini Pak Wisnu. Tutup dulu. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi nanti di rumah yang paling singkat membuatnya adalah jus sama wedang. Nanti kalau punya waktu lebih silahkan direbus. Bisa direbus ya, kalau direbus itu kira-kira setengah jam prosesnya. Nah, nanti kira-kira tunggu. Nah, sambil menunggu, ini untuk jantung supaya sehat, ini ada beberapa titik ya yang harus kita aktifkan ya. Jadi ada beberapa titik. Jadi kita itu bisa nanti dengan daerah sekitar sini dipencet-pencet, telapak tangan ini dipencet-pencet gitu ya. Mana yang terasa nyeri sakit, nah situ bisa. Jadi di sininya ya, sekitar sini, oh ini ada yang nyeri, ya udah diunyer-unyer gitu ya, kiri kanan. Berapa lama sampai merasa nyaman? Bahkan ketika terasa sakit sekali diteruskan aja, karena itu berarti ada sumbatan nanti ya di sekitar sini ya. Nanti juga sekitar tengah gini ya. Jadi tidak hanya satu titik, beberapa titik. Nanti cari aja prinsipnya gini. Mana titik yang merasa nggak nyaman itu berarti ada aliran darah nggak lancar. Begitu ya. Lalu nanti kalau ada teman, maaf Pak Wisnu hadap sana, seperti yang kita praktekkan 3 tahun lalu, waktu itu Pak Wisnu nafasnya sesek, datang. Nah, jantung ini dikendalikan oleh saraf yang ada di belakangnya. Jadi sebenarnya semua sistem atau organ yang ada di dalam tubuh ini dikendalikan saraf yang ada di dekatnya atau di belakangnya. Jadi sistem saraf itu adanya di belakang ini. Namanya saraf tepi ini. Perifer ya, saraf perifer itu adanya di struktur tulang belakang. Nah, jantung kira-kira di sini. Ya udah kita gosok-gosok ini aja. Gosok di sini ya. Nanti kalau ada di rumah pasti ada anak atau siapa disuruh gosok sini. Ke atas. Ini sama dengan keroan sebenarnya. Jadi tradisi keroan dulu itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Tetapi kalau keroan nanti jangan gesek-gesek kulitnya. Tapi keroannya pelan ya. Nanti gepok tulang, jadi pelan-pelan aja, ya. Ini sebenarnya sama dengan keroan kan. Nah, saya hanya pakai tangan. Kalau nanti misalkan mau pakai alat, katakanlah pakai sendok ini atau ini, ya gepok tulang, pelan-pelan aja gini. Nah, berkali-kali gitu ya. Terus nanti dari tengah ke
tepi. Ini sekitar apa ini? Belikat. Itulah yang mempengaruhi jantung. Nah, itu aja. Prinsipnya hal-hal itu. Jadi ini sebenarnya prinsip yoga juga ini, ya. Yang tadi ini juga prinsip yoga. Nanti juga ada beberapa gerakan yoga tertentu ya. Seperti contohnya gerakannya begini aja. Pokoknya tangan begini ini juga nanti membuat jantung lebih baik. Begini ini bisa. Hanya begini aja. Pelan, ini hanya gerakan, diam ini aja. Apalagi kalau nanti digerak-gerakkan. Nah, termasuk begini. Ini ya, gerakan keduanya. Yang tadi, yang pertama intinya gini. Ada sesuatu yang kita ditekan gini ya. Jadi gini, atau 3 gini, bebas. Nanti mana masing-masing kondisinya beda-beda, nanti merasa srek yang ini silahkan. Yang penting ada yang ditekan di sekitar pangkal ini lah, antara jempol dan telunjuk ini. Jempolnya menekan ini kan. Terus jari-jarinya ada yang saling menekan. Lalu ini jempol sama jempol digabung gini ya. Terus ini yang jenik-jenik digabung seperti ini. Nah, ini juga nanti menekan ini. Nah, di bawah. Diam aja. Ini dia membuka ya, jari-jarinya membuka. Nah, makin bisa membuka nanti jantung akan lancar. Ini ya. Ini yang metode diem ya kan. Ini hanya diem aja. Gitu ya. Tuh. Ya nanti kalau mau yang bergerak gosok. Sininya gosok. Mana aja digosokin gitu ya. Nah, ini dia seperti ini. Oke, Pak Wisnu, sekarang dicipi ramuannya. Jadi sekali lagi pemirsa ya, sambil nunggu dicipin ramuannya, nanti digosok-gosok telapak tangannya sekitar sini, bagian tengah gitu ya. Terus bagian punggung atas ya, dikerok. Enggak dikasih digosok. gula. Tanpa gula dulu, murni dulu. Rasanya seperti apa? Tanpa gula dulu. Atau tanpa pemanis. Sekali lagi, di kami tidak pakai gula pasir. Karena gula pasir akan berbahaya untuk kesehatan. Kalau mau dipakai pemanis, madunya Mbak, tolong madunya. Nah, untuk jantung, madu paling bagus. Seger. Belum pakai pemanis padahal ya? Belum. Udah seger tau, udah enak kan? Dan Apa yang membuat seger? Yang membuat seger itu Daun-daunan kelihatannya- itu ya? Ya, daun-daunan sama apa tadi? Secang. Secang, terus jahe sama kunir. Ya, Biasa. saya sama kunir. Apalagi tambah madu, itu akan enak. Jadi begitu ya, nanti terapinya secara fisik ini gosok. Yang mana pokoknya gosok aja, mana yang terasa nggak nyaman. Karena nanti kalau harus menghafalkan, nanti pasti pemirsa nggak hafal. Itu pokoknya yang nggak nyaman digosok gini ya. Terus belakang punggung atas itu. Tambahin Pak Wisnu. Tambah Ya. sip. Dengan madu nanti akan lebih cepat penyembuhannya. Kalau tidak punya madu, air tebu. Kalau tidak ada di dapur adanya apa? Gula merah. Ya. Gula Gitu. putih. Yang penting jangan boleh. gula pasir. Iya. Mengapa? Gula pasir itu prosesnya panjang dan banyak kimianya dalam proses ya. Iya. Itu tidak sehat. Semua praktisi kesehatan baik dokter maupun yang tradisional akan bilang gula pasir menyebabkan diabetes dan lain-lainnya. Gitu Oke, ya. kalau dari jus ataupun wedang sendiri yang sudah kita praktekkan cara pembuatannya, pemirsa yang ada di rumah bisa mengonsumsi berapa hari sekali atau sehari berapa kali? Ah, Ki? betul. Nah, kalau kondisinya sedang bermasalah seperti Pak Wisnu waktu itu sehari berapa kali minumnya? Saya 2 kali, pagi sama malam. Ya, minimum 2 kali kalau lagi bermasalah. Kalau Bisa lebih berat, 3 kali. 3 kali atau 4 kali nggak apa-apa. Dan usahakan minumnya itu sebelum makan. Karena apa? Ini sebenarnya banyak enzim-enzimnya. Karena proses kita kan tidak direbus. Iya. Enzimnya itu banyak. Jadi kalau sebelum makan nanti akan bagus sekali dicerna enzimnya. Ya, atau sebelum tidur itu akan lebih bagus. Kalau untuk kesehatan sekali, 2 kali, 3 kali juga nggak apa-apa. Ini herbal kok. Minum ini 3 kali sehari bagus juga. Gitu Oke. ya. Baik, pemirsa, ini tadi sudah kita lihat bersama dan kita lakukan bersama cara pembuatan jus ataupun wedang untuk pengobatan yang menjadi salah satu pengobatan tradisional yang diterapkan di Padepokan Brepanggung dan Sanggar Sanggar Jampisai. Jampisai, yakni pembuatan jus dan pembuatan wedang. Nah, Dan- supaya ini kalau nanti kita buat banyak, awet dan makin berkualitas, makin manjur, ini kita beri probiotik, saudara-saudara.
mungkin kita apa sih probiotik itu? Probiotik itu bakteri baik. Tradisi Nusantara ini kita beberapa makanan mengandung probiotik. Contohnya tadi tape. Tape itu kok probiotik? Itu kan prosesnya diapakan? Fermentasi. Dikasih ragi. Nah, Iya. probiotik gampangnya ragi, ada raginya. Tapi yang kami punya itu ragi untuk kesehatan. Bukan untuk membuat tape atau untuk tempe atau yang untuk membuat minuman biasa. Iya. Untuk kesehatan. Jadi probiotik dari ahli profesor di Surabaya, Jogja, dan dari Cungkok, Cina. Kami punya itu ada sekitar 12 macam probiotik. Jadi nanti kalau wedang atau jusnya tadi ditambah probiotik, tunjukkan tuh yang di botol itu. Nah, itu probiotik ya. Contoh probiotik ya cairan biasa gitu, tapi isinya bakteri baik. Ditambah 1 tetes 2 tetes, itu nanti bakterinya akan berkembang biak, menyerap kandungan yang ada di dalam bahan dan mengawetkan secara alami. Sampai bertahun-tahun itu tetap sehat, makin sehat. Oke. Baik pemirsa, itu tadi menjadi salah satu pengobatan tradisional, yakni pembuatan jus, pembuatan wedang, dan pengawetan jus atau wedang yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, setelah ini kita akan menuju ke teknik penyaluran energi atau metode selanjutnya yang dipakai di pengobatan tradisional, yakni jamasan, api, dan nanti meditasi. betul. Ya, betul. Tapi sebelum kita melangsungkan hal itu, kita akan jeda sesaat lagi. Kita akan bertemu di Batara, obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, kita bertemu lagi di segmen terakhir pada episode pengobatan tradisional penyakit jantung. Nah, di segmen terakhir ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana sih cara menghilangkan atau salah satu metode yang diterapkan pada Padepokan Brepagung dan Sanggar Jampisae, yakni mengeluarkan energi-energi negatif dan mengubahnya menjadi energi positif. Nah, langsung aja akan dipandu oleh Ki Setiaji. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mami. Pemirsa yang budiman. Jadi dalam diri manusia ini ada beberapa unsur. Dalam Kasanah Jawa 4 unsur utama. Memang 5, tapi yang fisik ada 4, yaitu unsur bumi atau tanah ya, yang berupa tulang, daging segala macam. Unsur air ini ada darah, cairan segala macam ya. Unsur udara ini nafas ya. Lalu unsur api. Nah, kalau kita kekurangan unsur bumi, solusinya gampang, makan. Kurang unsur air, minum. Kurang unsur udara, ya hirup udara ke gunung bahkan kalau perlu beli aja itu tabung oksigen. Nah, kalau kurang unsur api, mau apa? Makan api nggak bisa. Nah, tapi leluhur kita punya metode. Yang paling baik itu sebenarnya olahraga, itu supaya badannya panas ya. Nanti berendam di air panas tuh sebentar itu bisa. Lalu juga nanti yang paling bagus sebenarnya meditasi. Kita mempunyai namanya meditasi Bajra Agni, mengaktifkan unsur api. Nah, ini salah satu nanti taunya aktif atau enggak nanti kita buktikan dengan ini besi panas sekali ya. Kalau air mendidih itu 100 derajat, kalau besi panas ini pasti lebih dari 100 derajat. Nah, seperti itu, dan kita akan praktek, pemirsa juga bisa ikuti di rumah. Mau duduk bersila, mau duduk di kursi silahkan, mau berbaring silahkan. Ikuti metode yang akan saya sampaikan ya. Ibu bapak siap nggih? Siap. Sebelumnya sudah ada yang pernah jamasan api nggak? Belum. Lidahnya tempelin besi panas membara. Belum ya? Belum. Percaya saya, ini metodenya di sanggar kami, ini metode yang dikembangkan secara ilmiah. Tidak ada aneh-anehnya. Jadi meditasi 5 menit terus nanti kita akan praktekkan. Ini adalah metode untuk mengaktifkan unsur api dalam diri. Oke, badan tegap, lalu pejamkan mata, lidah tekuk ke atas, sentuhkan langit-langit rongga mulut atas ya, disentuhkan ke atas. Fungsinya mengaktifkan kelenjar yang menghasilkan enzim berupa air liur. Jadi nanti yang melindungi kita itu air liur itu. Air liur nanti kalau udah terbit ditelan masuk ke lambung, itu membantu proses pencernaan. Dengan pencernaan maka energi akan mengalir dan nanti akan kita minta energi api untuk aktif. Kemudian air liur juga membantu perbaikan sel-sel, membantu penyembuhan dan penguatan daya tahan tubuh.
Perhatikan nafas sekarang, nafas masuk, nafas keluar, perhatikan. Lidah tekuk ke atas, rileks, perhatikan nafas, nafas masuk, nafas keluar. Ikuti saja nafas kita. Nafas masuk, nafas keluar diikuti. Tidak usah dibuat-buat, tapi ikuti alami. Lebih dalam lagi kita sadari. Kalau tadi hanya mengikuti, kita sekarang menyadari. Sadari apakah nafas kita lancar. Mungkin ada yang pas tarik nafas, kok ada yang semacam tersendat, mungkin. Atau yang pas hembusan, atau pas nafas masuk. Ada hambatan atau bagaimana, disadari betul. Mungkin juga waktu aku tarik nafas, hawanya jelas hangat atau dingin atau apapun, sadari saja. Kemudian sadari juga fungsi nafas. Jadi kita menghirup nafas ini, yang kita hirup adalah oksigen. Sehingga kalau di lingkungan kita penuh polusi, maka tidak baik. Kita harus pergi menghindar. Dan untuk menjaga kesehatan, mulai nanti saya harapkan semua tidak ada lagi yang membakar plastik, karena plastik ini racun. Kalau kita hirup, maka kita menghirup racun. Nah, ini penting sekali kita sadari fungsi nafas kita adalah menghirup oksigen. Kalau yang kita hirup adalah plastik dibakar atau asap knalpot, itu bukan menghirup oksigen, tapi menghirup racun ya. Oksigen paling murni ada di antara pepohonan. Di hutan itu oksigennya murni sekali, di gunung, lereng gunung. Lalu masuk ke dalam, kita syukuri nafas kita. Karena apa? Kita bisa saja tidak makan minum berhari-hari, berminggu-minggu masih tetap hidup. Tetapi kalau nafas, paling banter 1,5 menit, 2 menit. Kalau yang terlatih menjadi pasukan khusus atau terlatih olahraga khusus, mungkin 3 menit, 4 menit tidak bernafas. Paling lama itu. Tidak bernafas 2 menit, 3 menit, hidup kita berakhir. Maka kita syukuri kita masih punya nafas. Nafas ini sumber kekuatan kita. Kemudian kita aktifkan, ada banyak macam energi, khusus untuk api, di titik di belakang pusar. Perhatikan titik belakang pusar, dalam perut ya, bentar itu. Di situ ada titik yang mengatur energi api atau panas tubuh kita. Jadi energi kita ini pertama berasal dari makanan, minuman, kedua dari nafas atau oksigen. Semuanya diproses di dalam perut kita. Energi akan terasa menjadi panas. Kita perhatikan di situ. Dan dalam hati kita minta energi panas tubuhku aktif mengalir. Energi panas tubuhku aktif mengalir. Energi panas dalam tubuhku aktif mengalir. Energi panas dalam tubuhku aktif mengalir. Dan perlu diketahui, ketika kita memiliki suhu tubuh lebih panas, maka sel-sel kanker tidak akan bertumbuh kembang. Virus-virus akan mati. Jadi, metode mengaktifkan daya api dalam tubuh itu adalah salah satu metode untuk pengobatan yang sangat penting. Dengan badan hangat, darah pasti mengalir lancar. Sekali lagi kita minta energi api atau energi panas tubuhku aktiflah. Atau mungkin yang sudah tahu istilahnya, sebut saja. Ada yang menyebut Sang Hyang Agni, silakan. Atau yang menyebut yang lain. Apapun juga, aktif, itu adalah energi panas dalam tubuh. Lalu perhatikan lidah sekarang. Lidahku dialiri oleh energi murni, dan lidahku mampu menahan besi membara
Lidahku mampu menahan panas dari besi membara. 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 Setiap kali muncul air liur langsung ditelan. Air liur ini masuk ke pencernaan, menghasilkan energi. Energi kemudian kita kirim ke lidah. Kita akan mencoba nanti jamasan api. Baik, kita bersyukur atas anugerahnya. Terima kasih atas anugerah berupa energi panas ini yang membantu penyembuhan, membantu mengatasi virus, membantu mengatasi sel-sel kanker dan aneka penyakit lainnya. Dan sekarang akan kita buktikan untuk energi ini mengalir ke lidah, dan nanti sentuhan antara panas dari besi membara dan energi dari dalam diri akan membantu jantung menjadi lebih kuat, otot-otot jantung menjadi lebih kuat, darah mengalir lebih lancar, pikiran juga menjadi lebih mantap lagi, lebih yakin bahwa aku mampu sembuh dari sakit atau masalah jantungku. Sekali lagi, lidahku mampu menahan panas dari besi membara. Monggo, saya minta yang pertama Pak Ketut mengurut dari pertama. Sini kita coba. Ini sudah dibakar sejak beberapa menit yang lalu. Ini panas sekali. Harusnya membara tapi tidak terlalu. Lidah keluar. Mungkin mantap nggih, aman. Rasanya gimana Ketut? Hangat. Cuma hangat doang kan? Ya. Oke, Bob. Enak kan? Enak kan? Enak. Ini panas sekali, nanti kita buktikan pada air. Monggo Pak Wisnu. Sini Pak Wisnu. Pak Wisnu. Sini Pak Wisnu. Ini. Lidahnya keluar. Rasanya gimana? Nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa, malah nggak terasa, ampuh. Nah, padahal bunyi jos. Monggo. Enak atau Pak Wisnu? Enak. Nggak terasa panas kan? Padahal ini besi membara ini. Dari dia Mbak, ini dulu. Wih, MC. Ngapunten Pak Mei. Rasanya gimana? Hangat. Hangat aja ya. Enak toh? Malah adem sekarang. Waduh, wah ini besinya kok dibilang adem ini, padahal ini membara nih. Nggak kelihatan tapi ini sebenarnya besi membara. Ngapunten nggih, belum pernah nggih. Lidah keluar, percaya. Rasanya gimana? Hangat aja kan? Tadi sembuh dari semua penyakit. Oke, monggo. Enak kan? Pak, belum selesai. Iya. Dibanding minum apa itu? Air panas beda mungkin ini gimana rasanya? Hangat aja kan? Nah, gimana? Oke, cuma hangat aja kan? Padahal ini panas sekali. Monggo. Ini ya panasnya kita lihat. Coba kita lihat. Ini loh, jos. Airnya langsung mendidih nih. Panas sekali nih. Ya, ini masih panas sekali nih coba. Nih, airnya langsung panas. Nih, coba lihat. Panasnya kayak gini loh. Semua tadi merasa cuman ya kayak minum teh hangat biasa kan? Karena energinya sudah aktif. Pak Mi. Coba ke depan dikit. Gimana rasanya Pak Mi? Nggak terasa kan? Hangat dikit. Sembuh semua. Yes, cukup. Mangko Luis, ayo. Akhir nih. Enak kok ini. Nah, ini ya bukti aktivasi energi. Ya. Nih, leluhur kita mengajarkan ini bukan untuk pamer ini, tapi ini untuk ada energi yang diselaraskan. Rasanya gimana, Bang? Nggak terasa kan? Padahal gimana? Dibanding kopi panas, mungkin lebih panas kopinya itu ya. Padahal ini pemirsa, coba perhatikan. Ini loh, kayak gini loh. Ini langsung jadi anget beneran ini airnya loh. Nih masih kayak gini nih. Ini coba. Nih. Ya, begitulah. Gimana Mbak Mei? Jadi terima kasih. Ini untuk pertama membuktikan proses kita mengaktifkan energi itu bisa apa enggak? Bisa semua itu. Padahal belum ada yang pernah belajar loh ini. 5 menit meditasi bisa semua ya. Tidak ada yang kemudian ini gosong, nggak ada. Sekarang dicek juga semuanya biasa-biasa saja. Dan
kontak antara energi dari api alam dengan energi dari api dalam diri itu akan membantu kita makin sehat, terutama jantung. Terus nanti untuk ini apa, kepercayaan diri kita untuk pulih itu makin cepat. Iya. Ya. Baik, luar biasa pemirsa, tadi sudah kita lihat dan sudah kita laksanakan bersama meditasi Ya. meditasi dan jamasan api. Yang tentu saja tadi para pasien atau para peserta yang mengikuti jamasan api belum pernah sama sekali Ya. belajar tentang jamasan api. Betul. Betul ya, Betul. seperti itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu metode yang diterapkan di Padepokan Brepagung dan Sanggar Jampisai. Ya, kami mengembangkan sekitar 80 metode alami ya. Termasuk nanti misalkan luka atau panu atau korengan, ini kita pakai ekoenzim. Ekoenzim itu sebenarnya sisa buah-buahan dan sayuran segar. Kita bacem, kalau orang Jawa bilangnya Iya. dibacem 3 bulan, ini cepat sekali. Jadi luka kena apapun juga ya, jatuh, kena peso, kena apapun juga dikasih ini ekoenzim ini cepat sekali. Ini untuk obat luar. Ini salah satu contoh ya. Kalau obat dalam diminum ramuan herbal atau nanti bisa aja uapnya. Jadi Iya. waktu merebus kita hirup uapnya itu juga bisa itu ya, dan lain-lainnya. Oke, baik, luar biasa pemirsa yang ada di rumah. Jika para pemirsa yang ada di rumah menginginkan konsultasi lebih lanjut, kurang puas melihat tayangan pada kali ini, bisa langsung aja konsultasi di nomor WA kami dengan 081381107913 dan 0821706478. Silakan hubungi nomor-nomor yang sudah kita sebutkan dan mungkin nanti ada di bawah ini ya. Ya, Bisa langsung betul. dicatat, bisa langsung konsultasi dan bisa langsung datang ke Padepokan Brepagung yang berada di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dan kita juga ada praktek di Rumah Budaya setiap hari Sabtu pagi jam jam 10 10 sampai jam 2 siang. Juga di Balai Kebudayaan itu di belakang Taman gedung Siswa. Taman Siswa Dandangan ya. Itu Iya. hari Rabu sore jam 3 sampai jam 7 malam. Iya, untuk tarif biaya jangan diragukan lagi, kita tidak mematok harga berapapun itu, seikhlasnya dari para pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu saya Hulame Odesa dan Ki Setiaji pamit undur diri, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam Batera. Bio, Lihat, hidup lebih sehat. Salam Batera, bahagia, sejahtera.